Wanita ini mendekati korban pembunuhan yang dibakar di dalam mobil. Mayat ini hangus terbakar, tapi wanita ini tetap mengamati. Dia duduk di kursi depan dengan seatbelt yang masih terpasang. Wanita ini menyentuh mayat dan melihat bagian belakang, lalu menjelaskan 3 tulangnya patah. Di tempat ini reporter sedang mengambil gambar mayat. Teman wanita ini bertanya untuk melakukan tes DNA. Lalu wanita ini menghadapnya dan mengatakan tidak ada daging yang tersisa. Kemudian dia melihat mayat lagi dan mengatakan bahkan mustahil untuk tes sumsum tulang. Seorang pria sedang berjalan membawa anjing pelacak. Wanita ini memegang bagian depan mobil. Dia mengatakan mobil ini baru dibakar 5 jam yang lalu. Pelaku menggunakan bensin. Bapak polisi ini bertanya hal lain berdasarkan rincian ini. Lalu wanita ini menjelaskan korban ini seorang pria, tingginya 5 kaki 8 inci dengan usia sekitar 35 tahun. Tiba-tiba seorang pria memanggil dari kejauhan dengan menunjukkan wadah penampung bensin di tangannya. Kemudian wanita ini bertanya, ada yang lain? Dia menjawab ada sidik jari yang tertinggal. Keesokan harinya inspektur polisi tiba di depan gedung forensik. Banyak wartawan yang menunggu kedatangan dia. Lalu seorang wanita melihat dan mengajak temannya berlari. Mereka mulai bertanya tentang kasus ini, apakah kecelakaan atau pembunuhan. Lalu inspektur melepaskan kacamata dan mengatakan, belum ada konfirmasi dalam hal ini. Setelah itu dia berjalan meninggalkan wartawan, namun mereka tetap mengejar dan mengajukan pertanyaan. Inspektur masuk ruang dan disambut bawahannya. Dia bertanya tentang formalitas yang dilakukan. Lalu dijawab sedang berlangsung. Dia masuk ruangan mayat dengan menutup hidung. Polisi wanita ini sedang melakukan identifikasi terhadap korban. Lalu inspektur bertanya tentang laporan. Kemudian si wanita menjawab baru selesai melakukan autopsi. Lalu inspektur menanyakan hasilnya. Kemudian wanita ini membuka masker dan menunjukkan ke polisi satunya. Dia menjawab pasal 302 dikonfirmasi. Wanita ini mengatakan korban mengalami penyiksaan brutal sebelum dia dibakar di tempat lain. Dia menyerahkan laporan mengenai patah tulang pada tubuh korban akibat pukulan dari batang besi yang berat. Kemudian inspektur mendatangi rumah tahanan. Dia dan temannya turun dari mobil putih, lalu disambut oleh bawahannya. Polisi ini memanggil seseorang, lalu pria ini berlari menghadap atasan dan memberi hormat. Tak disangka dia dimarahi oleh atasannya karena membawa ponsel ke dalam sel dan membuat informasi penting bocor ke media. Lalu dia berjalan meninggalkan, namun berbalik badan lagi dan menatap dengan kesal ke arah polisi ini. Di dalam ruangan dia memantau perilaku si napi melalui kamera pengawas. Terlihat napi yang mondar-mandir di dalam sel dan melukis wajah seseorang di dinding. Lalu dia bertanya tentang kerabat yang berkunjung. Kemudian polisi ini bilang seorang pastor sering berkunjung. Pastor ini datang bukan hanya untuknya, tapi untuk mendoakan semua tahanan. Mereka berhenti sebentar untuk menceritakan kejadian yang lalu. Pastor dan polisi ini keluar dari rumah tahanan. Dibukakan pintu oleh petugas lainnya. Pastor ini mengatakan si napi ingin membunuh seseorang. Di dalam ruangan, 4 orang sedang berkumpul. Mereka membahas tentang perilaku aneh si napi. Namun ayah korban meminta nama pembunuh anaknya. Kemudian mereka membahas wanita dari forensik dan memutuskan untuk membawa dia bergabung dalam kasus ini. Di tepi pantai, wanita ini sedang ngobrol bersama putrinya. Anak ini sedang bermain pasir membuat sesuatu bangunan. Setelah bercerita, mereka berpelukan. Lalu inspektur polisi datang menemuinya. Mereka saling melambaikan tangan. Kemudian wanita dan putrinya menghampiri si pria. Inspektur menanyakan anak kecil di hadapannya. Dia putriku, jawab si wanita. Lalu mereka berdua tos dan si kecil lanjut bermain. Inspektur datang membahas tentang kasus kematian seorang dokter yang mati dibakar di dalam mobil. Lalu mereka berdua sepakat dan berjabat tangan untuk bekerja sama. Saksikan next part ya guys.